yang paling dalam. Mari kita panggil nama Yesus dan ucapkan syukur dari hatimu. Kami memanggil namamu Bapa Sorgawi Allah yang hidup. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang bangkit. Itulah yang membuat kami bangkit, Tuhan. Engkau Allah yang membuat kami hidup. Terima kasih buat hari ini Bapa. Buat apa yang sudah Engkau tentukan dalam hidup kami, yang harusnya membuat kami tetap setia kepadamu. Terima kasih buat pengorbananmu, buat semua cinta, buat semua kebaikan, buat semua anugerah yang kami terima daripadamu. Biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami, Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Bapa yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu. Biarlah Engkau jamah hati kami Tuhan. Engkau hancurkan kami di hadapan-Mu Bapa. Supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bungkus seperti dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami beroleh kebebasan menyembah Engkau. Aku tolak, aku patahkan, aku pindahkan keluar segala kuasa kegelapan dari ruang dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu yang luar biasa turun atas tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Mari kita berdiri, kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.
aku hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Tak kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Terlalu besar kasih-Mu Bapa. pengorbanan yang Kau berikan
untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal Kau membayar harga buat aku, Tuhan. Darah-Mu yang tercurah, Engkau mengorbankan diri-Mu, Bapa. Padahal yang Ku balas, Tuhan, yang Ku balas hanya menyakiti Engkau. Yang Ku balas hanya membuat Engkau kecewa, Tuhan. Ampuni aku, Bapa. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni semua kebodohanku, Tuhan. Terlalu mahal, terlalu besar pengorbanan-Mu buatku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Terlalu mahal, Tuhan, apa yang Kau berikan bagiku, Tuhan. Terima kasih Engkau tidak menolak aku, Tuhan. Terima kasih Engkau datang padaku, Tuhan. Terima kasih Kau menggendong aku, Bapa. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, Bapak. Satu hal yang Tuhan minta dari kita, coba kau renungkan berapa banyak berkat yang sudah kau terima. Berapa banyak kesembuhan yang sudah kau terima. Berapa banyak pertolongan yang sudah kau terima. Satu pertanyaannya adalah apa yang sudah kau balas buat kebaikan Tuhan? Apa yang sudah kau balas? Coba jawab dari hatimu yang paling dalam. Apa yang kau balas selama ini? Apakah kau hanya membalas menyakiti Tuhan tiap hari? Apakah kau membalas dengan kemalasanmu? Apakah kau membalas dengan semua kebohonganmu, tipu dayamu? Apakah kau membalas dengan semua cara-caramu yang jahat? Coba kau jawab dari hatimu yang paling dalam. Apa yang kau balas dari semua berkat, dari semua kasih yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Apa yang kau balas dari semua kebaikan yang sudah kau terima, dari penjagaan Tuhan hari lepas hari kepadamu? Coba kau jawab dari hatimu yang paling dalam. Apa yang sudah kau lakukan?
Apakah kau hanya berontak kepada Tuhan? Apakah kau hanya mempertanyakan keadaan hidupmu? Coba kau jawab dari hatimu yang paling dalam. Jawablah dari dalam hatimu. Tuhan mau melihat kesungguhan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
sembah Dia. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Yesus, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Ku Yesus. sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Berontak Kau di tempat tinggi, Oh Yesus, Yesusku. sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. dan ku datang menyembahmu, Yes, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau ku sembah. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku
memuliakan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Berbicara tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Biar Engkau hancurkan hati kami supaya kami tahu Tuhan betapa besarnya Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, berbicara tengah-tengah kami Bapa. Amin. Yohanes pasal ke-20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Inilah firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama tapi murid-murid yang lain itu lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menyuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih dan yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu ia berkata kepadanya, Tuan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepada aku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Amin. Sampai di situ. Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus. Bangkit artinya dia keluar dari kegelapan. Bangkit berarti adalah hidup yang baru. Saudara, kalau kita perhatikan cerita ini bagaimana orang-orang datang ke kuburan Yesus tetapi dia tidak mendapatkan Yesus di situ. Yang dia temuin hanya kain kafan. Yang dia temuin adalah kain yang membungkus mayat Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan Yesus. Saudara, ada satu pemikiran, ada satu pemahaman yang sering sekali keliru dalam diri anak-anak Tuhan. Banyak orang selalu menempatkan pemikirannya lebih utama dari yang lain. Karena sebenarnya mereka tidak percaya akan apa yang sudah dituliskan. Inilah persoalan iman yang selalu diperdebatkan oleh banyak orang. Apakah Yesus bangkit atau Yesus hilang? Pada saat itu orang-orang selalu memperdebatkan tentang itu sehingga murid-murid
sehingga penjaga-penjaga pada waktu itu disuap oleh para ahli Taurat dan para imam. Supaya mereka tidak mengatakan fakta yang sebenarnya. Saudara, apa yang kita mau ambil dari sebuah kebangkitan? Kebangkitan itu bicara tentang kelepasan, itu bicara pasca, keluar dari sebuah penderitaan lalu masuk kepada kedamaian Kristus. Artinya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan harusnya sudah meninggalkan keadaan dia yang lama. Tetapi banyak orang tidak melakukan itu. Banyak orang selalu sibuk dengan apa yang dia pikirkan dan dia pandang baik. Banyak orang ketika ketemu Tuhan lalu kembali lagi kepada dosa. Kenapa? Karena tidak memaknai tentang kebangkitan Yesus yang sebenarnya. Harusnya orang yang bangkit maka dia mengalami kemerdekaan. Merdeka secara pikiran, merdeka secara hati, merdeka secara ekonomi, merdeka secara jiwanya. Tetapi banyak orang tidak mengalami titik itu. Kenapa? Karena Yesus tidak dimaknai sebagai sebuah kebangkitan. Makanya kehidupan banyak orang begitu-gitu saja. Kalau intinya adalah bolak-balik. Kayak ingus gitu loh, keluar masuk, ditarik keluar masuk, ya kan? Begitu aja. Orang tidak mau lagi memaknai bahwa kebangkitan Yesus membuat dia harus keluar dari kejahatannya. Tapi banyak orang tetap tinggal dalam kejahatan itu, tetap menjadi seorang penipu, pemalas, tetap menjadi orang yang tidak peduli, tetap sebagai orang yang memendam kesalahan. Ya kan? Lalu banyak orang mengatakan saya sudah ketemu Tuhan. Tetapi masa lalu orang diingat terus. Harusnya orang yang sudah mengalami Tuhan, dia harus merdeka dengan pikirannya. Gak ada lagi image yang mengatakan dia gitu-gitu aja kok gak akan berubah. Kan pertanyaannya gitu kan. Sering sekali kan misalnya suami istri selalu mengatakan bahwa udah gitu-gitu aja kok, suamiku gitu aja gak akan berubah. Atau istriku tidak begitu, gak akan berubah begitu aja. Kan sering orang mengatakan demikian. Cuma pertanyaannya adalah kalau kau tahu bahwa dia tidak berubah, kenapa kau tidak mengubah dia? Kan di dalammu ada Yesus, di dalammu ada kebangkitan itu, kenapa kau tidak mengubah dia? Harusnya kita keluar dari situ. Karena apa? Karena kita adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Harusnya kita yang mengajari dia, kau harus berubah loh. Bukan memasang cap. Dia mah gak berubah tuh. Dia mah begini. Susah untuk diomongin, susah untuk diginiin. Saudara, murid-murid Yesus terjebak dengan apa yang dia pikirkan. Mereka tidak memahami bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ketika mereka ke kubur, mereka berpikir bahwa Yesus tetap menjadi sesosok mayat yang tidak pernah bangkit. Makanya kehidupan mereka begitu-gitu aja. Ketika Maria ketemu Yesus, dia tidak lagi mengenali, karena yang dia kenali adalah apa yang dia sudah tanamkan di dalam dirinya. Yesus mati. Dia tidak melihat bahwa Yesus bangkit. Dia hanya berpikir bahwa Yesus mati. Sehingga ketika dia mencari, kalimatnya dikatakan apa? Ada yang mencuri Tuhanku. Itu dia katakan, ada yang mencuri Tuhanku. Padahal Yesus sudah ajarkan ke mereka akan anak manusia 3 hari di dalam tanah dan dia akan bangkit. Saudara, ada persoalan besar di dalam diri manusia adalah ketika dia tidak mempunyai penyerahan total.
Penyerahan total yang membuat dia susah untuk mengerti kehendak Allah. Kalau hari ini Tuhan katakan, kau akan sembuh. Lalu kita pikir, bagaimana caranya saya sembuh? Lalu Tuhan bilang, kau akan diberkatin. Gimana caranya Tuhan memberkatiku? Kebanyakan otak manusia ini selalu tidak percaya. Sehingga selalu membawa hal yang lama. Sama seperti orang Israel, ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tetap dengan image-nya bahwa di Mesir, walaupun kami diperbudak, kami makan. Mesir kota yang sangat luar biasa, sedangkan kami ada di padang gurun. Kenapa mereka mengeluh? Karena mereka tidak percaya kehendak Allah. Itu masalahnya. Kayak murid-murid ini dan Maria ini, mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Sehingga yang ditemui itu adalah kuburan. Ya kan? Sama kayak budaya-budaya kita selama ini adalah sibuk dengan ziarah. Ziarah dulu. Apa yang mau diziarahin? Kunjungan ke kuburan, berdoa di kuburan, apa yang mau didoain? Tidak pernah ada Alkitab mengatakan, kau ke kuburan kau berdoa di sana, tidak ada. Alkitab selalu mengatakan, masuk dalam kamarmu, berdoa di dalam kamarmu. Kuburan hanya tempat yang begitu aja. Bukan kuburannya yang diingat, tetapi memorinya yang dilihat. Misal orang tua kita sudah meninggal, harusnya di hati kita, oh dia sudah baik ya, dia berjuang untuk hidupku. Aku mau lebih baik dari dia. Dan aku mau membalas semua kebaikannya. Dengan apa? Dengan hidupmu jauh lebih baik dari bapakmu. Selesai. Ya kan? Bukan ada apa-apa, banyak anak Tuhan sekarang gitu. Begitu bapaknya meninggal, dia mengalami masalah ke kuburan dulu, nangis-nangis di kuburan. Apa gunanya? Masih adakah di sini yang begitu? Nangis-nangis di kuburan kalau ada masalahnya? Jangan-jangan masih ada lagi. Datang ke kuburan nangis-nangis. Mak aku udah disiksa katanya kan. Atau opungnya kan, dekat sama opungnya gitu datang dia sama opungnya. Opung aku udah diginiin, aku udah diginiin ya kan. Jangan-jangan begitu. Padahal hubungan orang mati dan yang hidup sudah terpisah. Kenapa? Karena orang sibuk dengan masa lalu. Harusnya setiap anak-anak Tuhan ketika Yesus sudah bangkit, dia harus juga bangkit. Artinya apa? Dia keluar dari semua persoalan-persoalannya. Dia harus bisa menjadi orang yang mengampuni, dia harus bisa menjadi orang yang mengasihi. Bukan tiap hari kau menjatuhkan terus. Ya? Nyala-nyalain orang, nyala-nyalain anakmu, nyala-nyalain pasanganmu, kan gitu lagi. Saudara, kalau kita memaknai sebuah kebangkitan, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Pertanyaannya adalah, sudahkah kau merdeka dari kedaginganmu? Sudahkah kau merdeka dari jiwamu? Atau jangan-jangan kau belum merdeka dari dagingmu? Dagingmu pingin apa kau ikutin? Jiwamu pingin apa kau ikutin? Jiwamu lagi melo-melo, kau lagi sedih-sedih, lagi ini sedih, enggak. Kau enggak bisa menjadi orang merdeka. Anak-anaknya bisa tenang ya, ditenangkan supaya jangan ribut, nanti ganggu yang lain. Oke. Artinya saudara, ketika kita masih ditawan oleh kedagingan kita, makna Paskah tidak ada lagi. Kalau kita menjadikan peringatan Paskah ini menjadi sebuah rutinitas atau ritual biasa, maka kita hidup begini-gini saja. Kenapa? Karena kita nggak akan dapat lagi mengalami perjumpaan yang sebenarnya. Harusnya kita menaik. Tiap hari kita menaik dalam Tuhan. Tiap hari kita masuk ke dalam gunungnya Tuhan. Coba kita buka dulu. Mazmur ya. Mazmur 24. Ayat ketiga.
sampai ayat kelima. Coba saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Amin. Kita tidak akan pernah nyampai ke gunungnya Tuhan. Kita tidak akan pernah nyampai ke dalam perjumpaan dengan Tuhan kalau tangan kita masih kotor dan hati kita masih kotor. Siapa di sini masih iri hati? Kau gak akan ketemu Tuhan. Siapa masih berpikir bahwa datang ke Tuhan diberkatin? Kau gak akan dapat Tuhan. Datang ke Tuhan supaya disembuhkan, kau gak akan dapat Tuhan, percaya. Orang-orang datang ke Tuhan dengan kemurnian hati. Saya datang sebagai tanda terima kasih saya. Saya datang bukan karena saya untuk diberkatin, untuk dicukupkan, untuk dipelihara, untuk dijagain. Ketika itu menjadi motivasi dalam diri kita bahwa kita tidak pernah akan mendapatkan Tuhan yang sebenarnya. Makanya banyak orang hidupnya gitu aja. Hancur, bangkit lagi, hancur lagi gitu aja terus. Karena tidak ada lagi kemurnian. Tidak ada lagi tangannya yang bersih. Kemudian gak ada, tangannya tidak bersih, penuh dengan tipuan. Tahu tipuan itu seperti apa? Bilang iya tapi gak dilakukan, itu tipuan tuh. Ini begini, oh iya, kan banyak orang gitu kan, biar cepat nih ya kan. Kan banyak orang cepat aja kan. Kamu gini, oh iya. Udah, itu namanya tipuan. Makanya banyak orang hidup dengan tipuan-tipuan ini yang sangat membuat orang kehilangan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang murni hatinya. Kalau enggak dapat. Makanya orang tidak sadar bahwa setan mengizinkan orang-orang, oh enggak apa-apa, yang penting kau jangan murni hatimu. Kau ke gereja enggak apa-apa, setan bilang enggak apa-apa, kau berdoa enggak apa-apa. Ya, kau nyembah Tuhan enggak apa-apa. Bagi dia adalah enggak apa-apa. Cuma satu, asal kau jangan murni hatimu. Kalau murni hatimu dia akan takut. Karena dia pikir udah paling kau menyembah hanya untuk supaya kau diberkati kok, enggak apa-apa, kau datang aja. Kau juga enggak akan dapat kau ke Tuhan. Ya. Kau berdoa ya paling kau doakan apa? Kehidupanmu paling diberkatin, dikasih kesehatan, dikasih ini segala macam. Gak apa-apa, berdoa aja banyak-banyak panjang-panjang. 2 hari, 3 hari, 4 hari kau berdoa. Gak apa-apa. Selama tujuanmu masih hidupmu aja, setan gak apa-apa. Tapi ketika satu detik aja kau katakan, Tuhan aku gak peduli dengan apapun, yang penting aku dapat dirimu. Selesai. Itu dia takutin. Ketika banyak orang menginginkan dirinya, pribadinya saja. Itu dia takutin. Maka ketika itu apa? Tuhan memberikan. Memberikan Tuhan mengubah. Ketika berubah, maka semuanya Tuhan kasih. Tuhan kasih hikmat. Maka hidupnya akan berubah. Maka dia akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup dengan apa? Sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Dia tidak lagi berpikir bahwa uang akan menentukan semuanya. Dia tidak berpikir lagi bahwa kesuksesan harus dia peroleh. Enggak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana Yesus tinggal di dalam hatiku. Itu yang akan dia lakukan. Makanya saudaraku, coba lihat motivasimu datang ke gereja. Apa yang kau mau tuju? Berkatkah? Kesembuhankah? Penyertaankah? Apa yang kau tuju?
Kalau tidak, nanti kita akan menjadi orang-orang yang macet. Macet semuanya, hikmatnya macet. Ya kan? Gak ada idenya. Semangatnya juga macet, gak punya semangat. Hidupnya akhirnya begitu aja terus. Hanya jadi pemburu-pemburu uang. Pemburu kesuksesan, bukan pemburu Tuhan. Harusnya setiap anak-anak Tuhan menjadi pemburu-pemburu Tuhan. Berarti dia mempersiapkan. Ya kan? Orang yang tinggal dalam Tuhan akan memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka, bukan terikat. Terikat dengan handphone mungkin, terikat dengan game, terikat dengan banyak hal yang membuat kau tidak pernah menjadi orang-orang yang merdeka. Makanya dampaknya adalah apa? Capek kan? Capek. Datang berdoa gak ketemu doanya, mentok seperti di langit-langit terus, gak pernah ada jawaban. Datang kepada Yesus gak ada damai sejahtera, gak tenang. Karena dia hanya menemukan Yesus yang mati. Banyak orang belum menemukan Yesus yang hidup. Salah satu buktinya adalah apa? Perubahan tidak ada. Tetap tinggal di dalam daging. Tetap tinggal di ikatan-ikatan yang lain. Coba cek diri masing-masing. Apa hal yang membuat kau terikat? Ikatan apa yang paling besar di dalam dirimu? Yang membuat kau susah untuk berjumpa Tuhan. Yang membuat kau susah untuk menyembah Tuhan. Ikatan pikiranmu, ikatan perasaanmu, yang selalu kau hakimi orang lain. Ikatan perasaanmu yang kehilangan semangat, yang kehilangan gairah. Ya. Coba masing-masing ngecek dirinya, ikatan apa yang selama ini mengikatmu yang membuat kau susah untuk masuk ketemu Tuhan. Ya. Terikat. Makanya apa? Makanya susah untuk punya kebebasan menyembah. Terikat dengan budaya, pemikiran, terikat dengan banyak hal. Padahal penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah gerakan yang lahir dari hati. Kalau kau punya cinta, kau akan punya kebebasan untuk itu. Tapi kalau kau gak punya cinta, ya hidupmu gini-gini aja, biasa-biasa semua. Biasa. Makanya saudaraku, siapa yang kita cari? Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Siapa yang saudara inginkan? Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Kalau saudara mengatakan Yesus yang hidup, berarti apa? Berarti kau harus menjadi orang-orang yang merdeka. Kau harus menjadi orang-orang yang gampang mengampuni. Kau harus menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan masa lalumu. Kau harus menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita. Kau harus menjadi orang-orang yang tidak sibuk dengan pengakuan. Kau menjadi orang-orang yang tidak sibuk lagi dengan dunia ini. Kau menjadi orang-orang yang tidak sibuk lagi dengan perasaanmu. Harusnya itu. Baru kau menjadi orang yang merdeka. Itu artinya kau ketemu dengan Yesus yang hidup. Kalau kau masih tetap dendam, bingung, khawatir, ingin disanjuk, ingin diakui, ingin menguasai dunia ini, selalu menuntut istrimu, menuntut suamimu, berarti kau ketemu dengan Yesus yang mati. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan,
yang bertemu dengan Yesus yang hidup, dia adalah orang-orang yang mengasihi dengan murni, dengan ketulusan hati. Amin. Kalau orang lain kau anggap tidak berubah, kau yang mengubah dia. Amin. Bisa? Kalau kau mengatakan suamiku gak bisa berubah, kau yang mengubah suamimu. Istrimu gak bisa berubah, kau yang mengubah istrimu. Selesai. Artinya kau hidup. Orang sakit tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya orang sehat yang menyembuhkan orang sakit. Makanya dalam rumah tangga Alkitab bilang apa? Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Pertobatan ini harus sungguh-sungguh. Pertobatan ini kau harus keluar menjadi pemenang. Pemenang melawan perasaanmu, pemenang melawan dirimu, melawan pikiranmu, melawan semua target-targetmu. Itu akan memerdekakanmu. Maka kau akan bisa mengendalikan semuanya. Amin. Ya. Belajarlah dari kebangkitan Yesus. Paskah artinya kemerdekaan. Kebangkitan artinya kemerdekaan. Jadilah orang-orang yang merdeka. Pegang Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa segala sesuatu tengah-tengah dunia ini berkat, kesembuhan, fasilitas tengah-tengah dunia ini itu adalah hadiah tambahan, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menemukan Yesus yang bangkit. Amin. Itu yang kita tujuannya. Temukan Yesus yang bangkit. Ya, supaya hidupmu penuh warna. Kalau kau menemukan Yesus yang bangkit, hidupmu penuh warna. Tapi kalau kau tidak menemukan Yesus yang bangkit, hidupmu hanya satu warna, gelap. Kau tidak akan pernah tahu apa yang harus kau kerjakan dalam hidupmu. Makanya belajarlah dari kebangkitan Yesus. Semoga kita semua mengalami kebangkitan. Bukan hanya sekedar peringatan kebangkitan, tapi kita mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Siapa masih sini masih punya dendam? Masih punya dendam? Apakah sudah bebas dari dendam? Ada bebas, ada yang belum. Sudah bebas belum? Hah? Sudah? Yakin? Nanti ketemu musuhnya gak mau salaman. Hah? Yakin sudah bebas? Hah? Nanti kalau sudah bebas, nanti kau selalu memasang cap sama istrimu. Istriku itu gitu-gitu aja. Ya, belum bebas dong. Atau kau memasang, suamiku gitu-gitu aja, berarti kau belum bebas. Ya kan? Ingat sekali lagi saudara, hanya tangan yang bersih dan murni hatinya yang ketemu Tuhan. Kalau kau mengatakan kau kuat, orang-orang di sekitarmu, suamimu, saudaramu yang lemah, bantulah mereka untuk menjadi kuat. Amin. Itu yang kau lakukan. Ajarkan segala sesuatu, minta hikmat Tuhan, dan berjumpalah dengan roh yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kami mau ketemu dengan Engkau, Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami untuk mengerti tentang kebenaran-Mu. Kami tahu kami salah, kami berdosa, kami mati Tuhan dalam semua dosa-dosa kami. Kami paham Tuhan, dan kami mengerti hari ini Tuhan Yesus bahwa kebangkitan-Mu memerdekakan kami. Terima kasih buat cinta yang dalam. Cinta yang tidak pernah bisa-bisa dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Mari kita berdiri. Datanglah kerajaanmu di dalam hidupku, nyatalah kehendakmu di dalam hidupku. Ku sembah Kristus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu di dalam hidupku, nyatalah kehendakmu di dalam hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Bapakku. Kudus, kuduskan Yesusku. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ku sembah, ku muliakan namamu. Ku sembah,
sembah, ku muliakan namamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dari hati kita, sebab Dia hidup. Amin. Apakah Yesus hidup di hatimu? Amin. Biarkan Dia hidup dalam hatimu dan kau menyatu dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dari hatimu, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 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 Amin. Kita menang bersama Yesus. Amin. Mari kita katakan, ku menang bersama Yesus karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di
kasih Bapa. Inilah kami Tuhan datang ke hadapan-Mu. Merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kami bangkit bersama kebangkitan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu membangkitkan kami, mengubahkan kami, supaya semakin kami tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang besar. Hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan ubahlah kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita katakan kita orang yang berbahagia karena kebangkitan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesusku, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesusku, memuji Yesus selamanya. Kedua tanganmu.
mari kita datang kepada Tuhan. Berkat embun pagi turun atasmu, kekuatan dan kasih sukacita turun atasmu. Engkau menjadi kepala, engkau yang memimpin hidupmu. Biarlah damai sejahtera turun atasmu dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus Roh Allah yang mengasihi engkau, yang merawat engkau, yang memelihara engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanku. Amin. Silakan duduk.